Perkenalkan, nama saya Andika Octavianto dengan 3 digit terakhir yaitu 026 sebagai Ketua Kelompok 1 dan juga ada anggota saya Aulia Aksana Putri, Amira Isati, Arya Pratama Yudhistira, dan Aisyah Widya Nugroho. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi 1, yaitu Internet versus Intranet. Nah, yang pertama, apa itu Internet dan Intranet? Nah, Internet sendiri merupakan sistem jaringan global yang memanfaatkan protokol TCP/IP suite yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik di seluruh dunia. Internet adalah infrastruktur komunikasi global yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet terdiri dari berbagai jenis jaringan yang mencakup beberapa jaringan diantaranya jaringan publik, swasta, keuangan, akademik, bisnis, dan pemerintah. Internet adalah suatu jenis rangkaian yang dikenal sebagai rangkaian jaringan-jaringan. Nah, intranet adalah sistem jaringan pribadi yang memberikan kemampuan kepada karyawan di perusahaan untuk mengatur informasi, mengolah dokumen, dan berbagai kalian serta daftar tugas. Umumnya, proses dilakukan di lingkungan klien atau server dalam jaringan lokal. Pada jaringan intranet, setiap komputer terkoneksi melalui local area network dan memiliki sebuah pengenal disebut alamat MAC atau MAC address. Alamat MAC berperan penting dalam menentukan lokasi sebuah perangkat komputer. Intinya, internet itu dalam lingkup global dan internet itu adalah dalam lingkup lokal. Nah, sumbernya dari Guru 99. Nah, selanjutnya ada perbedaan internet dan intranet. Yang pertama, internet digunakan untuk menghubungkan berbagai jaringan komputer secara bersamaan. Sedangkan intranet dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang kedua, internet memiliki banyak pengguna dan tidak terbatas atau unlimited. Nah, intranet memiliki jumlah penggunaan terbatas. Selanjutnya ada yang ketiga, keamanan internet kurang terjamin karena berbasis global atau publik. Dan intranet keamanannya lebih terjamin dan aman, soalnya lokal. Nah, selanjutnya internet memiliki jumlah pengunjung lebih banyak dan intranet memiliki jumlah pengunjung lebih sedikit. Nah, selanjutnya ada internet ada jaringan publik, internet adalah jaringan pribadi. Dan internet sendiri siapapun bisa mengakses. Nah, untuk intranet hanya beberapa orang atau instansi yang dapat mengakses internet atau memiliki akses login. Maksudnya perbedaannya ada informasi yang disediakan di internet tak terbatas. Dan intranet informasi yang disediakan itu sangat terbatas. Untuk perbedaan selanjutnya ada menggunakan media sosial di ponsel atau meneliti sumber daya melalui Google. Dan intranet yaitu suatu perusahaan yang digunakan untuk berkomunikasi secara internal dengan karyawannya dan berbagai informasi. Dan internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat dan komputer di seluruh jaringan. Sedangkan intranet yaitu jaringannya pribadi yang menghubungkan perangkat dan komputer dalam suatu organisasi atau perusahaan. Internet terbuka untuk semua orang dan memungkinkan akses informasi ke publik, seperti situs web dan layanan daring. Intranet hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang dalam organisasi atau lokal, dalam lingkup lokal. Nah, internet digunakan untuk komunikasi, berbagi informasi, perdagangan elektronik, pendidikan, hiburan, dan tujuan lainnya. Nah, internet terutama digunakan untuk komunikasi internal dalam lingkup lokal dengan kolaborasi dan berbagi informasi dalam suatu organisasi. Dan internet, yaitu pengguna dapat mengakses internet dari lokasi manapun dengan koneksi internet dan perangkat yang kompatibel. Sedangkan intranet yaitu aksesnya dibatasi oleh pengguna dan yang bisa menggunakan hanya yang berwenang dalam organisasi dan biasanya terbatas pada perangkat dan lokasi tertentu. Sumbernya dari www.geeks4geeks.org. Nah, selanjutnya ada perbedaan lagi. Yang pertama,
tindakan keamanan seperti firewall, enkripsi, dan SSL digunakan untuk melindungi dari ancaman seperti peretasan, virus, dan malware. Sedangkan intranet yaitu menggunakan tindakan keamanan serupa untuk melindungi dari akses tidak sah dan memastikan privasi dan integritas data yang dibagikan. Internet adalah jaringan publik yang dimiliki oleh organisasi atau kelompok tertentu. Jadi lingkupnya global. Sedangkan intranet sebaliknya, jaringannya pribadi yang dimiliki oleh dan dikelola oleh organisasi yang menggunakannya. Untuk contoh layanan internet yaitu berbasis internet meliputi email, media sosial, browser, dan e-commerce. Dan contohnya intranet sendiri yaitu ada layanannya internal communication, knowledge management system, dan collaboration tools. Nah, cara kerja internet dan intranet. Untuk internet sendiri, yaitu sistem jaringan yang terdiri dari koneksi antara banyak jaringan komputer yang tidak dimiliki oleh satu entitas tertentu. Tidak ada entitas administratif yang mengelola internet sehingga siapapun di dunia bisa ikut serta di dalamnya. Protokol TCP/IP memegang peran penting sebagai pendorong utama di dalam struktur internet dan digunakan oleh jaringan yang terhubung bersama dengan protokol lain seperti FTP, HTTP, dan SMTP. Nah, selanjutnya ada intranet yaitu sebuah infrastruktur kemampuan internal yang memanfaatkan protokol internet dan konektivitas jaringan untuk memfasilitasi akses dan pertukaran informasi serta operasi perusahaan dengan aman di antaranya staf. Dan sistem ini menggunakan model client server yang serupa dengan yang digunakan dalam protokol TCP/IP yang memiliki kesamaan dengan internet. Pengambilan informasi di dalam suatu organisasi bisa dilakukan menggunakan browser. Pengguna dapat menggunakan fitur ini tanpa perlu menginstal aplikasi khusus di perangkat mereka. Dan sumber yang kita ambil dari World Wide Web yaitu guru99.com. Sekian dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alwi Agustina Putri dengan 3 digit NIM terakhir 003. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya mengenai fitur pada internet dan intranet. Fitur pada internet, komputer-komputer di seluruh dunia terhubung melalui jaringan global. Internet terdesentralisasi memungkinkan akses tanpa batasan dari penjuru tempat di seluruh dunia. Setiap perangkat komputer yang terkoneksi dengan internet berdiri sendiri, dan terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk terhubung ke internet. Lalu, fitur yang berada pada intranet yang pertama, intranet yang memberikan akses cepat dan akurat. Banyak situs web yang mengandung gambar grafis besar, video, dan suara dapat diakses dengan cepat melalui intranet. Lalu, firewall yang terpasang akan memberikan perlindungan yang efektif terhadap ancaman eksternal. Lalu, membantu organisasi bisa dilakukan dengan sangat mudah untuk pemantauan karyawan, lalu penggajian karyawan, dan sebagainya. Fasilitas komunikasi yang efektif di seluruh hierarki perusahaan. Dan yang terakhir, berperan dalam memfasilitasi pertukaran ide dan diskusi antara karyawan di suatu perusahaan. Penggunaan internet dan intranet. Internet digunakan dalam pengunduhan program dan file, pengiriman email, dan penerimaan email, mengkonversi suara dan video dalam suatu perangkat komputer. Digunakan juga untuk e-commerce seperti menjual ataupun membeli produk pada Shopee, Tokopedia, Amazon, Lazada, dan sebagainya. Berbagi file dari suatu perangkat ke perangkat lainnya yang saling terhubung dengan internet. Menjelajah berbagai jenis sumber informasi di perangkat yang terhubung dengan internet, serta mencari alamat web untuk diakses melalui mesin pencari atau chatting. Penggunaan intranet. Yang pertama,
berbagai detail peraturan kebijakan atau regulasi perusahaan. Untuk mengakses database karyawan pada suatu perusahaan dengan akurat, akses data produk, pelanggan, dan suatu perusahaan dengan real time. Berbagi berbagai informasi umum dalam suatu perusahaan. Intranet juga digunakan untuk meluncurkan halaman rumah pribadi atau departemen tertentu. Penyampaian laporan dan keamanan terjaga di suatu perusahaan, serta direktori telepon perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Widianugroho dengan 3 digit NIM terakhir 018. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengertian jaringan. Jaringan adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks teknologi informasi, jaringan merujuk pada kumpulan perangkat elektronik seperti komputer, printer, dan server yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Jaringan juga dapat mencakup perangkat jaringan seperti router, switch, dan modem yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat-perangkat tersebut. Informasi ini dicari di geograph.id. Lalu yang selanjutnya, ini ada pengertian dari internet. Menurut ahli yang bernama Lani Siddhartha pada tahun 1996, beliau memandang bahwa internet secara fisik merupakan interkoneksi antar jaringan komputer. Sedangkan secara umum, internet dipandang sebagai sumber daya informasi, di mana internet berisikan sebuah informasi yang dapat dibayangkan, dan internet juga sebagai database multimedia yang sangat lengkap. Bahkan, internet juga dipandang sebagai dunia dalam bentuk lainnya atau dunia maya. Karena hampir semua aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet, seperti halnya bisnis, kuliner, hiburan, olahraga, politik, dan lain sebagainya. Dan referensinya adalah dari www.studinews.co.id. Lalu di sini ada perbedaan jaringan dan internet. Di sini ada beberapa parameter. Yang pertama ada koneksi. Kalau jaringan itu hubungan sistem menggunakan parameter yang berbeda, sedangkan internet adalah hubungan jaringan di seluruh dunia, jadi jangkauannya lebih luas. Lalu di konektivitas, jaringan adalah satu koneksi atau entitas yang memiliki hak administratif untuk mengelola jaringan, sedangkan internet adalah tidak ada entitas yang mengendalikan sistem. Di dalam jumlahnya, untuk jaringan terdapat ratusan atau beberapa ribu jumlah PC yang ditautkan sekaligus, sedangkan internet jutaan komputer yang terhubung pada satu waktu. Dengan tujuannya untuk jaringan bertukar data dan berkolaborasi dengan rekan-rekan, sedangkan internet untuk mendapatkan pengetahuan dan berkomunikasi melalui internet. Tipenya untuk jaringan adalah area lokal, jaringan area luas, jaringan area kampus, dan jaringan area rumah. Sedangkan internet itu World Wide Web atau WWW. Yang selanjutnya ada kelebihan jaringan komputer dalam pembelajaran. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah modular versi EOSI atau TCP slice IP yang memberikan kerangka kerja terstruktur yang memudahkan mahasiswa memahami alur komunikasi data secara sistematis dari lapisan fisik hingga aplikasi. Lalu yang kedua, praktik menggunakan tools jaringan seperti ping, stretch router, dan Wireshark yang mengembangkan kemampuan troubleshooting yang esensial untuk menganalisis dan memecahkan masalah jaringan secara efektif. Lalu yang ketiga ada pembelajaran mendalam mengenai protokol jaringan inti seperti TCP, UDP, dan HTTP yang membantu mahasiswa memahami mekanisme dasar komunikasi data di internet secara komprehensif. Lalu yang keempat ada pengalaman konfigurasi langsung perangkat jaringan di laboratorium memberikan kompetensi praktis yang berharga dalam mengelola infrastruktur jaringan nyata. Lalu yang terakhir ada materi keamanan jaringan yang mencakup firewall, enkripsi, dan sistem deteksi intrusi membekali mahasiswa dengan pengetahuan penting untuk menghadapi ancaman cyber. Lalu yang selanjutnya ada kekurangan jaringan komputer dalam pembelajaran. Yang pertama ada latensi dan jitter. Masalah utama dalam aplikasi real time karena karakteristiknya jaringan adalah base effort yang tidak menjamin QoS. Lalu yang kedua ada banyak protokol jaringan memiliki kerentanan bawaan seperti pada sistem DNS dan yang rentan terhadap spoofing dan memerlukan tambahan keamanan seperti DNS SEC. Lalu yang ketiga ada trade-off atau
skalibilitas dan desentralisasi terlihat jelas pada teknologi blockchain, di mana peningkatan skalibilitas sering mengorbankan sifat desentralisasi. Lalu selanjutnya ada ketergantungan pada ISP menciptakan bottleneck di last mile yang potensi vendor lock-in yang membatasi fleksibilitas pengguna akhir. Yang terakhir ada konsumsi energi yang besar oleh data center dan infrastruktur jaringan menjadi isu lingkungan yang memicu riset tentang green networking dan SNI, SDN. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama Yudhistira dengan 3 digit yang terakhir yaitu 017. Di sini saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Yang ini saya akan jelaskan yaitu tentang kelebihan internet dalam jaringan komputer. Pertama, protokol terstandarisasi seperti TCP atau IP dan HTTP yang memungkinkan komunikasi global antar perangkat yang berbeda platform dan vendor. Standar IFTF dan RFC ini menjadi fondasi interoperabilitas jaringan di seluruh dunia. Infrastruktur terdistribusi dengan desain hierarkis meningkatkan ketahanan jaringan terhadap kegagalan karena tidak bergantung pada satu titik pusat. Sistem CDN ini dengan edge servernya yang mampu mengurangi latensi secara signifikan. Kemudian model OSI layer yang memisahkan fungsi jaringan dalam 7 lapisan yang saling independen. Kemudian memudahkan proses troubleshooting dan pengembangan teknologi di tiap layer secara terpisah. Selanjutnya, dynamic routing protokol seperti BGP dan OSPF memungkinkan jaringan beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan topologi, kegagalan link, atau penambahan rute baru. Yang terakhir, sistem keamanan berlapis yang terdiri dari firewall, IPS, dan VPN, yaitu melindungi data dengan teknik enkripsi modern seperti TLS 123 dan IPsec. Selanjutnya, untuk kekurangan internet dalam jaringan komputer. Pertama adalah latensi dan jitter menjadi masalah utama dalam aplikasi real time karena karakteristiknya yaitu jaringan base effort yang tidak menjamin QoS. Banyak protokol jaringan memiliki kerentanan bawaan seperti pada sistem DNS yang rentan terhadap spoofing, memerlukan tambahan keamanan seperti DNS checks. Kemudian trade-off antara skalabilitas dan desentralisasi terlihat jelas pada teknologi blockchain, di mana meningkatkan skalabilitas ini sering mengorbankan sifat desentralisasi. Kemudian ketergantungan pada ISP menyebabkan bottleneck di last mile dan potensi vendor lock-in, kemudian membatasi fleksibilitas penggunaan akhir. Terakhir, konsumsi energi yang besar oleh data center dan infrastruktur jaringan menjadi isu lingkungan yang memicu riset tentang green networking dan SDN. Kemudian tentang sejarah jaringan komputer, runtuhan waktunya yaitu pada tahun 1940-an, konsep jaringan komputer muncul dari proyek Harvard, Mark I, IBM, dan ENIAC, Universitas Pennsylvania untuk berbagi sumber daya komputasi. Kemudian tahun 1969, akhirnya ARPANET. ARPANET ini diluncurkan oleh Departemen Pertahanan AS atau US, jadi cikal bakal internet modern. Dengan node pertamanya ULCLA, Stanford Research Institute, UCSB, dan University of Utah. Selanjutnya tahun 1970-an, itu pengembangan protokol TCP/IP dan IP oleh Vint Cerf dan Bob Hahn yang memunculkan email 1971 dan telnet 1972. Kemudian tahun 1980-an, ARPANET ini beralih ke TCP atau IP tahun 1993 yang menandai kelahiran internet.
Kemudian pada DNS atau Domain Name System yang diperkenalkan pada 1984. Kemudian tahun 1990-an ARPANET ini resmi ditutup, digantikan oleh World Wide Web atau WWW, ciptaan tim Berners-Lee yang diterbitkan pada 1991. Internet ini menjadi komersial dengan memunculkan ISP atau Internet Service Provider. Yang terakhir adalah tahun 2000-an hingga sekarang. Nah, perkembangan jaringan kabel Wi-Fi atau 4G atau 5G. Yaitu selanjutnya evolusi ke cloud computing dan IoT atau Internet of Things. Selanjutnya pada era awal 1960-an sampai 1980-an. Pada jaringan pertama yang menghubungkan 4 universitas di US, ULCA, Stanford, UCSB, dan Utah. Ini digunakan untuk penelitian militer dan akademik. Selanjutnya 1972, inovasi penting. Pertama kalinya email ini diperkenalkan oleh Ray Tomlinson, yaitu pengembangan protokol telnet untuk akses remote. Selanjutnya ada 1974 atau konsep TCP atau IP. Vincent dan Bob Kahn merancang protokol dasar internet modern pada tahap ini. Selanjutnya ada era komersialisasi pada 1980 sampai 2000. Yang 1983 ini ada ARPANET atau beralih ke TCP atau IP yang menjadi standar global untuk jaringan komputer. Selanjutnya 1989 lahirnya World Web, yaitu tim Berners-Lee yang menciptakan HTTP, HTML, dan URL. Di CERN awal mula website pertama di info.cern.ch. Pada 1990 ada boom internet, yaitu memunculkan browser, Netscape, navigator pada 1994. Pendiriannya yaitu perusahaan teknologi besar oleh Google, Amazon, dan Yahoo. Nah, untuk yang terakhir sejarah internet pada era modern tahun 2000 hingga sekarang. Pada tahun 2000-an itu adalah web 2.0, yaitu internet interaktif dengan media sosial seperti Facebook dan YouTube dalam perkembangan smartphone dan internet mobile. Pada tahun 2010-an itu ada revolusi digital atau dominasi cloud computing seperti AWS, Google Cloud, dan Internet of Things, IoT, dan Big Data. Pada tahun 2020-an ada tren terkini yaitu 5G dan jaringan ultra cepat, serta kecerdasan buatan atau AI yang terintegrasi dengan internet. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Materi yang ketiga yaitu perbedaan antara sinyal analog versus dengan sinyal digital. Jadi, apa sih itu sinyal? Gerakan, tindakan, suara, ekspresi memberitahu kita beberapa informasi, dan ini adalah cara komunikasi satu antara lain. Dengan demikian pula sinyal adalah komunikasi dengan mengirimkan informasi dari satu sistem dengan sistem lainnya yang saling terhubung internet ataupun intranet. Dengan kata lain, sinyal adalah fungsinya untuk mewakili informasi atau data. Pengertian sinyal analog. Jadi, sinyal analog adalah bentuk energi listrik dalam arti tegangan, arus, atau daya elektromagnetik yang memiliki hubungan linear antara besaran listrik dan nilai yang diwakili oleh sinyal tersebut. Sinyal yang amplitudenya mengambil nilai berapapun dalam rentang kontinu disebut sinyal analog. Sinyal analog bersifat kontinu yang bervariasi terhadap waktu. Mereka bisa periodik atau non-periodik. Lalu pengertian sinyal digital adalah bentuk sinyal yang mengambil nilai diskrit atau terbatas pada waktu tertentu. Dalam konteks komunikasi, sinyal digital menggunakan representasi biner atau sistem bilangan 2 yang terdiri dari 0 dan 1. Lalu, ciri-ciri sinyal digital. Yang pertama, sinyal digital memiliki bentuk gelombang pulsa atau kode.
Bentuk gelombang maupun kode pada sinyal digital dapat berubah-ubah secara tiba-tiba. Yang kedua, gelombang pulsa yang dihasilkan oleh sinyal digital hanya mempunyai dua nilai. Yang ketiga, informasi yang dikirim melalui sinyal digital dikirim dengan kecepatan tinggi hingga mencapai kecepatan cahaya. Selanjutnya, ciri-ciri sinyal analog. Sinyal analog yang bervariasi dalam waktu ini adalah nilai positif ataupun nilai negatif pada nilai minimum dan maksimum. Yang kedua, bisa teratur atau tidak teratur. Memanfaatkan data kontinu, sinyal analog beroperasi memfasilitasi pengukuran kualitas fisik atau alat. Yang ketiga, bentuk keluaran sinyal analog mirip dengan kurva, garis, atau grafik, sehingga tidak semua orang akan menganggapnya berguna. Perkenalkan, nama saya Amira Izati dengan 3 digit NIM terakhir 014. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sinyal analog dan sinyal digital. Materi yang saya jelaskan di sini yaitu tentang perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Pada representasinya, sinyal analog adalah sinyal kontinu yang bervariasi dan juga mempresentasikan informasi menggunakan rentang nilai yang terus-menerus, seperti tegangan atau frekuensi. Sebaliknya, sinyal digital adalah sinyal diskrit yang mempresentasikan informasi dengan menggunakan sejumlah nilai yang terbatas, seperti 0 dan 1. Selanjutnya, ada ketahanan terhadap kebisingan. Pada sinyal analog lebih rentan terhadap derau dan gangguan yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal. Sedangkan sinyal digital tidak terlalu rentan terhadap derau dan interferensi sehingga lebih andal dan lebih akurat. Yang ketiga, ada pemrosesan. Pemrosesan di sini pada sinyal analog tidak terdapat proses yang menggunakan algoritma dan teknik yang canggih. Sedangkan pada sinyal digital dapat diproses menggunakan teknik pemrosesan sinyal yang canggih seperti koreksi kesalahan, enkripsi, serta kompresi. Yang keempat, ada akurasi. Pada sinyal digital dapat mempresentasikan informasi dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sinyal analog, yang dapat menghasilkan kualitas sinyal yang lebih baik dan komunikasi yang lebih andal. Yang kelima, ada bandwidth. Bandwidth di sini pada sinyal analog memerlukan bandwidth yang lebih sedikit dibandingkan dengan sinyal digital yang dapat menjadi kerugian dalam aplikasi dengan bandwidth terbatas atau kecepatan data yang tinggi. Yang terakhir, ada penyimpanan. Sinyal analog tidak dapat disimpan dan diarsipkan dengan mudah menggunakan media penyimpanan digital. Sedangkan sinyal digital dapat disimpan dan diarsipkan dengan mudah menggunakan media penyimpanan digital seperti hard disk, flash drive, atau penyimpanan awan. Materi ini kami mengambil dari momentus.id. Selanjutnya ada contoh sinyal digital, ada pena digital dan jam tangan digital, kemudian ada gambar digital serta sinyal video. Yang terakhir ada komputer, telepon seluler, serta kamera digital. Selanjutnya ada contoh dari sinyal analog. Yang pertama ada pemancar model konvensional, jam tangan analog, dan juga radio AM maupun FM. Yang selanjutnya ada telepon analog yang menggunakan kabel, memberikan kualitas tinggi serta kejernihan suara yang baik. Untuk kelebihan pada sinyal analog sendiri, yang pertama lebih mudah diproses, yang kedua cocok untuk mentransmisikan audio dan juga video, yang ketiga memiliki kepadatan yang lebih tinggi sehingga dapat menampilkan informasi yang lebih halus, yang keempat menggunakan bandwidth yang lebih sedikit dibandingkan dengan suara digital, yang kelima mampu mempresentasikan suara dengan lebih akurat. Untuk kekurangan dari sinyal analog sendiri, yang pertama ada kualitas sinyal yang lebih rendah dibandingkan dengan digital. Yang kedua, kabel rentan terhadap gangguan eksternal. Yang ketiga, sulit untuk melakukan sinkronisasi suara analog. Yang keempat, terbatasnya model dengan antarmuka digital. Yang kelima, memiliki keterbatasan dalam pengeditan. Dan yang terakhir adalah antarmuka multipengguna yang kurang baik.
Beralih ke sinyal digital, di sini memiliki kelebihan. Yang pertama, lebih mudah untuk dikompresi. Yang kedua, setiap informasi dalam bentuk digital dapat dienkripsi. Yang ketiga, terdapat banyak alat pengeditan yang tersedia. Yang keempat, dapat melakukan pengeditan pada suara tanpa mengubah salinan aslinya. Dan yang terakhir, mudah untuk mengirimkan data melalui jaringan. Selanjutnya ada kekurangan sinyal digital. Yang pertama yaitu membutuhkan bandwidth yang lebih besar daripada sinyal analog. Yang kedua, pengambilan sampel dapat menyebabkan hilangnya informasi. Yang ketiga, sistem dan pemrosesannya itu lebih kompleks dibandingkan sinyal analog. Dan yang terakhir, pada kecepatan prosesor terbatasnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf.